Halo Sobat Frekuensi, kembali lagi di Balmon PDKT, pengalaman dedikasi, kinerja, dan terobosan. Bersama saya Intani Paramita di sini dan narasumber hebat kita ada Pak Arsitek Stanley Kiraling, Sarjana Teknik IAI CST GP yang sudah memiliki STRA kualifikasi 1 utama jenjang 9, ahli muda K3 konstruksi jenjang 7, Greenship Professional Green Building Council Indonesia yang juga menjadi konsultan perencana maupun pengawas pekerjaan konstruksi di Balmon Manado. Halo Pak Stanley, apa kabar? Halo Mbak Intan, apa kabar? Alhamdulillah baik, kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu PPK andalan kita nih di Balmon Manado, Ibu Enda Rayuni. Apa kabar Ibu Enda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat-sehat ya dimanapun kita berada. Intan apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat selalu iya. Oke, lanjut saja. Saya ingin tahu lebih dalam tentang Pak Stanley nih. Pak Stanley bisa nggak sih membagi pengalaman karirnya selama menjadi konsultan pengawas maupun konsultan perencana? Silahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang sekali diundang ke podcastnya Balmon kali ini baru pertama dan bagus sekali sebuah institusi yang bisa mengedukasi masyarakat melalui podcast seperti ini jarang sekali dan ini saya apresiasi. Balmon Manado hebat ya. Hebat tentu. Ya hebat. Makasih. Kepada Pak Kepala Balai, Kepala Ibu PK dan Ibu Sonia, Ketua TU dan semua staf yang terlibat, saya apresiasi bahwa langkah-langkah seperti itu harus dicontoh oleh institusi yang lain biar masyarakat makin mengenal institusi dan mengenal apa yang akan disampaikan, apa yang akan dilayani oleh institusi itu kepada masyarakat. Iya, benar sekali. Baik, dalam hal ini saya diminta untuk membagi kisah atau membagi pengalaman saya. Saya mengawali karir pertama saya berkuliah di jurusan arsitektur Universitas Samratulangi Manado dan mengawali karir sebagai konsultan. Ketika saya kembali dari penugasan sebagai relawan mengajar dulu, saya ikut relawan mengajar selama 1 tahun di pelosok dan kembali ke profesi sebagai arsitek dan memilih untuk tidak berkarir sebagai pegawai atau apa, tapi berkarir sebagai wira swasta, profesi. Dan itu jarang arsitek atau lulusan sejarah arsitektur yang memilih berkarir sebagai profesional karena memang tantangan dan kendala-kendala di lapangan itu sangat banyak, terutama konsistensi terhadap profesi. Nah, saya balik dari mengajar itu 2014, kemudian saya ditawari pekerjaan di kontraktor dulu di Waskita Karya untuk membangun sebuah gedung 5 lantai di Manado juga. Iya. Dan kemudian setelah itu ditawari pekerjaan sebagai manajemen konstruksi di Universitas Samratulangi. Kebetulan waktu itu konsultan dari Jakarta sedang mencari tenaga ahli dan saya waktu itu memiliki kualifikasi arsitek media, belum naik ke utama. Jadi kualifikasi yang diminta itu arsitek media dan saya direkomendasi oleh dosen saya, dosen pembimbing, dan saya diterima sebagai tenaga ahli arsitek. Dan proyek kami itu adalah membangun gedung Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan beberapa prasarana lain. Itu anggarannya kurang lebih 200-an miliar. Nah, di situ pengalaman banyak yang saya dapat untuk memanage pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi dan banyak konflik-konflik, baik itu konflik teknis maupun konflik non teknis. Nah, sehingga solusi-solusi yang saya sampaikan di beberapa proyek, termasuk proyeknya Balai Monitor ini juga mengadopsi beberapa solusi-solusi yang saya ambil dari proyek-proyek yang lalu. Jadi seperti mungkin latar belakang singkat barangkali seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali latar belakangnya, sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Pengalamannya sudah banyak sekali. Jadi ya. tidak salah Balmon memilih konsultan pengawas seperti Pak Stanley ini. Memilih berulang. Siap. Nah, kita lanjut. Dipercaya ya. Terus. Kita lanjut ke Ibu Endah nih. Iya. Ini tahun ini kan 2023 ini banyak sekali
Oh iya, mohon maaf. Jadi tahun lalu ini banyak sekali pengadaan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Manado. Jadi tahun yang padat untuk seorang PPK ini. Jadi saya mau tanya ini, perasaan Ibu Endah setelah melewati masa-masa pengadaan di tahun 2023 kemarin. Silahkan. Ya, terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk tim Medsos sudah mengundang kembali saya untuk bisa berbagi di Sama-sama. podcast Boman Manado. Nah, tentu saja pertama tuh kalau terkait paket pekerjaan di 2023, memang benar tahun 2023 itu tahun yang sangat menguras energi bagi kami, bukan hanya bagi saya tapi mungkin bagi seluruh PPK SDPPI, karena di tahun 2023 itu kita di beberapa UPT sekitar 17 sampai 19 PT itu kita dikasih paket pekerjaan renovasi fasad. Fasad ya. Nah, di tahun yang sama juga Balmon Manado juga sedang memperbaiki gedung kantor. Jadi paket konstruksi kita tuh cukup banyak waktu itu dengan beberapa penyedia yang berbeda. Nah, setelah selesai pekerjaan di Desember 2023 itu ya tentu saja kita merasa sangat bersyukur Intani, karena memang konfliknya beda-beda di setiap paket. Di fasa tuh beda, di renov gedungnya juga beda, dan kita diperhadapkan pada salah satu paket yang waktu itu mau tidak mau harus kita putus kontraknya. Nah, di paket itu pun pas ada Pak Stanley di situ dan tim, alhamdulillah. Yang jadi catatan saya tahun 2023 itu bahwa saya sangat bersyukur dengan seluruh paket pekerjaan yang begitu berat, saya dianugerahkan tim yang cukup kuat gitu. Masya Allah sekali. Dari segi support pimpinan juga alhamdulillah pimpinan mensupport secara penuh segala bentuk keputusan yang PPK ambil waktu itu. Makanya kita bisa menyelesaikan seluruh paket pekerjaan itu di tahun 2023, dan secara laporan keuangan Balmon Manado tuh tidak ada status KDP terkait konstruksi ya. Iya. Kalau untuk pengadaan-pengadaan yang lain, karena ada paket pekerjaan konstruksi yang begitu ribet, jadi yang lain itu seperti ya bisa kita handle dengan baik oleh tim. Oke, siap. Seperti itu, Dek. Ini kan bicara soal keberhasilan pekerjaan ya. Tentu saja banyak sekali tim-tim yang ada di belakang Ibu PPK ini. Apa saja sih, siapa saja maksudnya yang ada bersama Ibu PPK, dan apa saja sih peran-perannya dalam penyelesaian pekerjaan ini? Ya, jadi kalau sesuai peraturan tuh memang PPK bisa dibantu oleh tim, ada timnya, itu ada tim pendukung, ada tim ahli ataupun tim teknis. Nah, kalau di saya sebagai PPK tuh tahun sejak 2022, 2023 tuh pasti saya meminta tim ke kepala kantor, ke Kabalmon. Nah, tim teknis itu maupun tim ahli itu biasanya tuh saya meminta pendampingan ke PUPR kalau soal konstruksi, ataupun ke konsultan perencana dan pengawas yang memang secara tersertifikasi keahlian, ataupun saya berdiskusi dan meminta petunjuk kepada JFT PPBJ, ahli muda ataupun ahli media yang berada dalam satu institusi organisasi profesi, karena kebetulan kan saya sekarang tuh jabatannya dia fungsional PPBJ. Jadi kita tuh ada organisasi profesi IFPI namanya. Nah, di situ tuh banyak rekan-rekan yang memiliki pengalaman yang
sama. Jadi bisa saling Jadi berdiskusi bisa di saling situ ya. berdiskusi, saling tukar pendapat, dan saling memfasilitasi kalaupun misalnya kita butuh pendampingan. Kalau konstruksi juga kita kemarin bekerja sama dengan PUPR Provinsi Sulawesi Utara, dan tidak lupa kita meminta pendampingan Inspektor Jenderal. Begitu. Penting dalam monef Oke. pekerjaan. Kalau dari Pak Stanley nih, dengan pekerjaan ini bagaimana Pak Stanley bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi di Balmond Manado? Baik. Untuk kasus Balmond Manado sebenarnya ada beberapa hal yang jadi catatan. Saya terlibat di perencana ruang serbaguna, dan waktu yang diberikan untuk penyelesaian konstruksi waktu itu kepada penyedia adalah 3 bulan. Nah, itu 90 sudah hari. ya sudah dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk faktor pengadaan material dari jarak jauh. Kemudian seiring waktu kan sampai putus kontrak karena kontraktor tidak bisa mengikuti ritme yang telah kita sepakati di awal. Apakah itu pengadaan barang atau pengadaan tenaga, alat, itu tidak bisa mengikuti sehingga ada pemutusan kontrak. Nah, itu beberapa jadi catatan kami ketika nanti kejadian lagi untuk pemilihan penyedia, memang harus dikawal ketat, baik secara finansial mereka diperiksa seperti apa, kemudian persetujuan material juga harus di awal harus benar-benar dikejar-kejar, jangan sampai lalai di situ, karena ketika pengajuan material dan persetujuan itu terlambat akan mempengaruhi proses pendatangan material dan pendatangan orang itu, sehingga faktor kegagalan pekerjaan itu sangat besar. Dan untuk pekerjaan fasad juga yang jadi catatan kami di persetujuan material. Nah, di awal-awal sudah komitmen bahwa setelah PCM kita PO dan persetujuan material harus diselesaikan. Namun ternyata seiring berjalan ada penundaan-penundaan, entah itu karena penyedia mencari harga yang termurah atau mencari supplier-supplier yang masuk sesuai harganya, sehingga mempengaruhi persetujuan. Akhirnya ya itu pengiriman terlambat dan hampir saja kita terlambat waktu itu. Untung masih bisa kita carikan solusinya di tempat ya jadi perlu dipertimbangkan juga bahwa pengawas, PPK, perencana itu harus kerjasama dan penyedia. Jangan ada satu yang tidak mau kerjasama, itu sangat berat. Dan jangan kaku lah ya. Jangan kaku di lapangan. Ketika ada satu hal yang kita bisa pecahkan di lapangan, itu masih bisa dipecahkan, kita cari solusinya bersama. Atau saya ada satu kasus nih, sekrup tidak ada karena kehabisan dana atau apa di lapangan, ya kita tidak usah ragu untuk ayo bantu untuk beli skrup sementara sambil tunggu dana dari bosmu. Itu pengawas, perencana pun nggak apa-apa saling bantu seperti itu agar pekerjaan ini berjalan terus. Karena kalau tidak seperti itu, saling mencari kesalahan, kamu nggak bisa kerja, maka saya kasih peringatan nih. Karena tidak ada progres di lapangan, saya kasih peringatan. Padahal itu bisa dicarikan solusinya dengan damai gitu, tanpa harus kaku seperti itu di lapangan. Intinya pengawasannya itu harus ketat, komunikasi antar konsultan pengawas, dari penyedia serta PPK juga, agar komunikasinya Kalau di supaya manajemen konstruksi itu kita punya prinsip itu komunikasi itu 90% dari pekerjaan. Iya, karena kan intinya sebenarnya ketika kita kontrak tuh kita sudah sudah terikat satu sama lain ya. Ibarat kita kalau kita berkontrak tuh sama kayak penyedia, PPK, dan seluruh konsultan yang terlibat di dalamnya, tuh kita berada dalam satu rumah tangga yang harus kita jaga. Outputnya adalah pekerjaan ini selesai dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat kuantitas, tepat biayanya. Itu kan prinsip pengadaan.
Jadi sebisa mungkin di lokasi tuh kita kerjasamanya tuh fleksibel ya Pak Sten. Betul, betul. Cuma ya itu komitmennya juga dijaga. Jadi ketika kita saling saling membantu satu sama lain, PPK-nya mencari solusi terkait kesusahan si kontraktor, pengawasnya juga dan perencana ikut mencari solusi. Ada baiknya memang sebenarnya dari kontraktornya juga secara bisa terbuka gitu ya Pak, maksudnya menerima dan melaksanakan. Betul. Sebenarnya Kalau kontraktor kokoh kekeh dengan prinsipnya Iya. sendiri juga Iya. tidak jalan Bu ya. Iya, itu menyulitkan sebenarnya karena jarang sekali dari konsultan itu memberikan masukan dan jalan keluar kepada kontraktor. Biasanya kan sebenarnya kontraktor tuh jadi urusan you, ini untuk fisiknya urusan you, Iya. urusannya perencana tuh hanya merencanakan, urusan pengawas tuh Jadi hanya sendiri-sendiri, Bu. mengawasi. Mengawasi ya. Jadi sebenarnya kita tuh output kita tuh sama semuanya. Pekerjaan selesai, maka kita kalau udah kontrak udah jadi itu kita jadi kayak satu keluarga yang harus memperjuangkan bersama-sama. Betul. Itu Siap. poinnya Bu ya. Iya, nanti tahun ini seperti itu ya Pak. Betul. Oke. Kontraktornya juga harus di-brief dari awal. Iya, harus di brief Kita bahwa satu kesatuan segala ini. bentuk kesusahan Bapak Ibu itu akan jadi kesusahan kita Betul. juga. Jangan dikit sendiri ya. Iya, kesusahan kita juga mohon jadi kesusahan juga Bapak Ibu gitu. Jadi saling merasakan gitu. Jadi kesusahan bersama. Jadi kita tidak lepas kontrol ke pengawas, kita tidak lepas kontrol ke perencana maupun ke kontraktor. Jadi kita membersamai sejak awal. Oke, belajar dari pengalaman nih yang seperti Ibu Ayu bilang tadi, terobosan apa nih jadi selanjutnya di tahun 2024 untuk pekerjaan pengadaan konstruksi ke depan? Ya itu tadi Intan, dari pertama tuh kita harus sama-sama tuh saling memahami bahwa memang output pekerjaan ini adalah satu dan kita masuk dalam satu tim, kita sama-sama mengawal untuk output ini bisa tercapai. Kemudian yang paling penting adalah kita merangkul APIP dalam setiap proses pengadaan barang jasa kita apapun itu, dan menganggap bahwa teman-teman APIP ini dalam melaksanakan monef maupun melaksanakan review adalah untuk kebaikan kita bersama juga. Benar. Jadi kalau misalnya dulu kita meminimalisir rekomendasi, temuan dan hasil monef yang tidak baik, sekarang kita malah senang mendapatkan apabila catatannya tuh banyak. Jadi iya. kita ketahuan nih miss kita tuh di mana, Kesalahannya di apa mana yang ya? harus kita perbaiki, dan itu kita tahu sejak awal. Itu bisa kita meminimalisir risiko ke depannya. Dan kemudian nanti mungkin tahun ini kita perketat di dokumen persiapan, karena yang kemarin-kemarin itu sempat tersendat di pelaksanaan karena dokumen persiapannya itu kurang matang dari PPK. Karena menurut saya nih Intan, kalau misalnya sukses tidaknya juga proses pelaksanaan ini itu sumbernya ada di dokumen persiapan PPK. Jadi bukan di proses pemilihan, bukan di proses pelaksanaan, tapi dokumen sumbernya itu ada di dokumen persiapan PPK. Karena di peraturan itu mengharuskan PPK untuk mereview RAB, kemudian menetapkan APS, mereview spek teknis, mereview RKS Dari spek teknis yang perencana ya? disusun perencana, kemudian ditetapkan sebagai spek teknis, kemudian menyusun rancangan kontrak. Iya. 3 dokumen ini yang harus dipersiapkan secara matang oleh PPK sendiri. khususnya, dan tim. Tim, Ya, oke. timnya di garis bawah ya, bukan PPK sendiri, dan tim Iya. untuk memastikan bahwa dokumen persiapan, 3 dokumen inti persiapan ini itu sudah sama-sama sinkron, dan kemudian sudah mengakomodir segala kemungkinan-kemungkinan yang nanti menimbulkan konflik gitu Pak di waktu pelaksanaan. Yang paling krusial adalah perbedaan redaksional ataupun perbedaan yang penjelasan yang tidak sesuai antara gambar RKS dan
apa satu RAB. RAB. RAB, ya. Iya, karena mungkin di RAB-nya warnanya A, di RKS-nya warnanya B. B, Nah, gitu. itu kan kontraktornya bingung. Nah, itu bisa menghambat proses pelaksanaan. Jadi kita untuk tahun ini ya, khususnya yang pekerjaan konstruksi, kita mempersiapkan dengan benar dan dengan baik, matang di dokumen persiapannya. Oke, Di intinya DED. dokumen persiapannya yang harus dipersiapkan yang memang matang-matang Iya. agar supaya sesuai dengan perencanaan. Iya, Seperti itu. karena mau pengadaan apapun itu ya, mau jasa, mau barang, mau konstruksi, itu intinya tuh di dokumen persiapan PPK. Karena itu dokumen itu pondasinya untuk pengadaan barang jasa di pelaksanaan dan serah terima akhir itu lancar, sesuai dan tidak banyak kendala sebenarnya di situ. Oke, kalau dari Pak Stanley sendiri nih closing statementnya, ada pesan mungkin atau saran untuk konsultan dan para PPK di luar sana dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi ini? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau saran dan pesan mungkin kembali lagi ke yang tadi, komunikasi ditingkatkan. Setiap rapat itu kalau ada kendala disampaikan ya. Kalau kontraktor misalnya kendala keuangan, tolong disampaikan, kendala peralatan, kendala tukang atau kendala apa disampaikan sehingga kita bisa memikirkan bersama solusinya. Kendala di lapangan ada perbedaan apapun dari gambar, RAB, RKS itu ketika disampaikan kita bisa langsung state justifikasi teknis di lapangan di saat itu juga sehingga langsung bisa diputuskan. Jangan saling mencari Jangan kesalahan. saling mencari kesalahan dan Siap. jangan disimpan. Ya. Nanti diungkapkan ketika sudah selesai. Ya. Jadi baru harus diungkapkan. dikomunikasikan di awal ya. Di awal-awal itu itu. maksudnya kita harus punya satu pola pikir yang Iya. sama, kita nih satu tim yang harus bekerja bersama-sama gitu. Tidak saling menyalahkan dan tidak saling lempar tanggung jawab gitu. Oke, intinya komunikasi, Komunikasi harus lebih diperbanyak. perkuat lagi antara penyedia, konsultan, dan PPK sendiri. Oke, tentu saja keberhasilan pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi banyak sekali orang-orang yang tergabung untuk penyelesaian pekerjaan hingga akhir sehingga dapat sesuai dengan yang direncanakan. Saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah hadir di podcast ini. Terima kasih, jangan bosan-bosan untuk hadir di sini. Terima kasih, Untuk Tani. sahabat frekuensi di rumah, jangan lupa like, follow, dan share semua akun media sosial Balmond. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah.